Alhamdulillah Rabbil Alamin. Afdhalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian sirah kita bersama kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di pembahasan Ghazwatul Khaybar. Pertemuan sebelumnya itu ada namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini melahirkan judul lain Bai'atul Ridwan. Nah, Bai'atul Ridwan itu kan ada karena Sayyidina Utsman dikabarkan meninggal saat jadi utusan Nabi Muhammad untuk bernegosiasi kepada orang-orang Quraisy. Tapi ternyata kabar meninggalnya ini hoax. Lalu terjadilah kesepakatan ini sangat mengecewakan kaum muslimin. Ada satu poin yaitu apabila ada orang Mekah masuk Islam berangkat ke Madinah, orang Madinah wajib mengembalikannya ke Mekah. Sebaliknya apabila ada orang Madinah murtad menuju ke Mekah, orang Madinah tidak boleh menjemputnya. Poin ini yang mengecewakan kaum muslimin waktu itu. Sayyidina Umar sampai mempertanyakannya pada Rasulullah. Tapi ternyata Sulhul Hudaybiyah ini dengan poin-poinnya itu ada rahasia, ada pesan tersirat dilakukannya Sulhul Hudaybiyah. Dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir percakapan dengan Sayyidina Umar ada bocoran, Sayyidina Umar ada bocoran. Ini langkah awal sebelum ada Fathu Makkah. Nah, Sayyidina Umar pun gembira terhadap hal tersebut. Karena kalau dipikir-pikir, nalar manusia terhadap peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau poin-poinnya ya aneh. Itu. Tapi itu menyimpan hikmah yang luar biasa. Karena di tahun itu Nabi Muhammad bisa mengirim delegasi ke kerajaan-kerajaan sekitar, penguasa-penguasa sekitar Jazirah Arab, ke Kisra, Mesir, Yaman, sampai Romawi. Itu bisa dikirimi surat karena peristiwa Sulhul Hudaybiyah ini rahasia wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, termasuk rentetan daripada Sulhul Hudaybiyah ini adalah Ghazwatul Khaybar yang kemarin kita bahas sedikit. Kalau ada ungkapan perang Nabi itu adalah pembelaan hak atau membela tanah air, bertahan. Apakah selalu seperti itu? Nyatanya tidak. Memang Ghazwatul Badar, Uhud, Khandaq itu lebih kepada difa itu bertahan, defense. Bisa dari bahasa Arab lah, defense itu difa. Kira-kira mah. Tapi setelah perang Khandaq, jar Nabi, setelah ini kita yang menyerang, tidak bertahan lagi. Nah, maka bisa dikatakan Ghazwatul Khaybar ini adalah yang pertama kaum muslimin melakukan penyerangan, bukan karena faktor bertahan, bukan juga karena ada suatu hal atau apa. Tidak, ini memang murni arahnya ke sana, menuju ke Khaybar. Nah, pertanyaannya, kenapa jadi bisa sampai ke sana? Karena
Di Khaybar ini kan orang-orang Yahudi, dan mereka itu di Khaybar nih, ini yang termasuk mengompori waktu Khandaq kemarin, Bani Ghatafan, ada rentetan seperti itu. Dan secara posisi juga arah Khaybar ini pembuka untuk langkah-langkah berikutnya. Ini penting nih, strategis. Nah, dan ketika memasuki daerah Khaybar ini kan yang doanya semalam, Allahumma rabbis samawati wa ma adlalna wa rabbil aradin wa ma aqlalna. Itu doa masuk ke tempat yang asing. Setelah masuk itu kan Nabi menunggu waktu subuh. Wa kana Rasulullah idza ghaza qauman lam yughri 'alaihim hatta yusbiha. Fa in sami'a adzanan amsaka wa in lam yasma' adzanan aghara. Jadi kalau sampai suatu tempat, Nabi tidak langsung menyerang, nunggu subuh. Kalau di teks ini nunggu subuh lah. Ada azan atau tidak ada. Kalau ada azan berarti tidak menyerang. Ini standar. Dari sini kita bisa melihat azan itu bukan hanya sekadar panggilan sholat, tapi azan itu adalah simbol umat Islam di daerah tersebut. Simbol umat Islam di daerah tersebut. Ketika umat Islam di daerah itu mayoritas, ya jelas azan berkumandang. Kalau minoritas tidak berkumandang. Rumus dasarnya seperti itu. Tetapi ada tempat yang muslimnya mayoritas, azannya karena kedengaran aneh lah nih, ya aneh tuh seperti itu. Berarti ada yang salah dengan pengelolaan masjid atau langgarnya, entah orangnya ada BC atau manajemen masjidnya kurang bagus. Orangnya ada, jamaahnya ada, tapi manajemen masjidnya kurang bagus sehingga tata kelolanya itu atau penyelenggaraan sholatnya ini jadi berantakan itu. Atau bisa jadi walaupun daerah padat penduduk, semuanya dikisahi ada jemaah di salah satu daerah atau rumah masjidnya ini di daerah padat penduduk, tapi yang sembahyang berjamaahnya ada daan. Jadi kayak ya azan, ya qomat, ya imam. Padahal di daerah padat penduduk gitu. Bukan manusianya tidak ada. Jadi azan simbol. Nah di peristiwa ini simbol juga. Nanti di peristiwa murtadin, maksudnya waktu zaman Khalifah Abu Bakar itu kan memberantas orang-orang yang memberontak, yang membelot. Nah itu patokannya juga azan. Di kampung itu azan atau tidak ada. Nah pada akhirnya orang-orang Yahudi di Khaybar ini bertahan di benteng mereka. Kenapa mereka sanggup bertahan? Karena hitung-hitungan mereka bahan makanan di dalam cukup. Jadi kan dulu itu membangun kota itu bentengnya itu benteng kota. Mereka merasa cukup, aman dah nih nggak bertahan. Di Sirah Ibnu Sa'ad, fawa'adha Rasulullah SAW an-nas wa farraqa bainahum ar-rayat wa ibtada'at al-ma'arik baina Rasulillah wa ahla Khaybar wa qad tahassanu bi husunihim. Nabi memberikan wejangan, nasihat, petuah kepada orang-orang dan membagi ar-rayah. Ar-rayat itu bendera-bendera. Nah, dan mulailah peperangan dengan ahli Khaybar. Wa qad tahassanu bi husunihim. Nah, mereka bertahan total di benteng. Wa khadzal muslimun yaftahunaha hisnan dan pintu-pintunya itu mulai bisa dibuka. Kecuali ada 2 pintu yang belum terbuka. Nah, faqad hasarha Rasulullah SAW bid'a syarata lailah. Ya, beberapa malam. Karena dua pintu ini yang lebih kuat daripada yang lain. Sudah. Di riwayat Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim,
Lamma kana yaum Khaybar akhadha Abu Bakar al-liwa. Faraja'a wa lam yaftah lahu. Sayyidina Abu Bakar mengambil al-liwa, diterjemahkan bendera lah. Tapi belum bisa membuka. Sayyidina Umar ambil, pulang, belum berhasil. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membahas ini apa nih? Challenge kan? Nah, challenge lah. Siapa yang bermalam di masjid selajur tahajud dapat duit dari Ustaz Margono, nah itu kayak challenge. Nabi ada challenge. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adfa anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahullahu ala yadayhi. Challenge Nabi luar biasa. Jar Nabi, besok saya akan memberikan liwa ini kepada orang yang jadi wasilah bisa membukakan benteng tersebut. Allah akan membuka benteng tersebut, wasilahnya orang ini besok ada. Karena benderanya ujulung esok. Wah, ini kayak mudahan enggak asing-asing. Karena yuhibbullah wa rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, makin penasaran siapa nih? Karena Sayyidina Abu Bakar dan Umar ada masuk dah. Ini kan bahasa Banjarnya undas. Oh, Semarang undas tahu kan? Sayyidina Abu Bakar, Umar tuh sudah, wah ini ada masuk dah. Karena sudah gagal. Siapa nih? Qala fabatan nasu yaduquna lailatahum yatasaalun wa yakhtalifun. Jadi orang-orang tuh kayak bertanya-tanya, kayak wah siapa nih sosok yang akan membukakan pintu, yang ujar Nabi orangnya seperti ini. Ayyuhum ya'taha. Falamma asbahan nas ghadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sabar, jadi ketika paginya langsung mendatangi Nabi. Kulluhum yarju ayyu'taha. Mereka datang kepada Nabi ini berharap menjadi orang tersebut. Mantap benar kita lah. Sebenarnya ada challenge Nabi ini masih ada. Sebujurnya masih ada bang challenge Nabi ini. Banyak. Misalnya kayak man shallal bardaini dakhalal jannah. Ini challenge Nabi ya berlaku sampai hari ini. Walaupun ada langsung Nabi kita mendengar riwayat para ulama atau banyak yang kayak kalau yang ini challenge-nya langsung dari Nabi. Jadi ketika mereka sampai ke hadapan Nabi berharap mereka lah orangnya. Nah, ternyata apa? Ujar Nabi, faqala. Nah, ini sudah menggugurkan semua peserta. Ujar Nabi, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Sayyidina Ali? Nah, lama dalin teh balen kami dah halinya. Faqila huwa ya Rasulullah yashtaqi ainai. Sayyidina Ali sedang sakit mata. Ini kalaunya di kitab Syafi'i Muhammadiyah pembahasan penting nih tentang mukjizat Nabi mengobati orang. Jadi Sayyidina Ali ini sakit mata. Faqala fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a fabari'a hatta kan lam yakun bihi wajah. Sayyidina Ali di Kiau Allah sakit mata kan tinggi ulun sakit mata. Lalu Nabi ludahi mata Sayyidina Ali wa da'a dan Nabi doakan. Setelah Nabi doakan fabari'a itu sembuh. Seakan-akan kadada sakit mata. Fa'tahu ar-rayah dan Nabi pun memberikan bendera. Faqala Aliun ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislana ay muslimin. Faqala alaihi salatu wassalam unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim sumaduhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Summa kharaja faqatala. Jadi jar Sayyidina Ali, ini kita perangi bebuhan Khaybar ini
sampainya jadi Islam lah. Nah, menjadi Islam lah. Ini kan jadi rumus sebenarnya. Jadi kalau kita baca sirah, adanya sirah Nabi aja, perjalanan futuhat, penaklukan itu selalu ada tawaran, biasanya 3. Tawaran pertama masuk Islam, jadi kada langsung serang. Tawaran pertama masuk Islam kah kada. Tawaran kedua, kalau masih tetap agama yang dulu maka bayar jizyah. Kami masuk darah kalian, kami menguasai, kalian tetap hidup dengan damai seperti biasa, tapi bayar jizyah. Pilihan kedua. Kalau tidak mau, nah perang. Itu ada pilihan. Dan ini salah satu bagian daripada dakwah, maksudnya kekuatan militer itu salah satu bagian dakwah untuk memperkuat. Jar Nabi, "Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Nah, hadis ini diucapkan di momen ini. Demi Allah, ketika ada seseorang dapat hidayah dari Allah dengan sebab engkau menunjuk jalannya, kita ini jadi penunjuk jalan yang mengajak, membawai orang itu beribadah atau dapat hidayah, itu khairun laka min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah, tunggangan yang terbaik. Kayak ini Ferrari, Lamborghini, Alphard lah. Tamiya lain bang. Lalu sudah summa kharaja faqatala faqal fatu ala yadih, dan Sayyidina Ali pun berperang sehingga 2 pintu yang tadi terbuka di tangan Sayyidina Ali. Memang doa Nabi memang disiapkan Sayyidina Ali untuk itu. Jadi kalau kita lihat sahabat tuh keistimewaannya tuh macam-macam. Jangan dikira Sayyidina Abu Bakar memborong keberatan, ada. Atau Sayyidina Umar memborong keberatan, ada momen-momennya. Semalam waktu sulhul Hudaybiyah, ini kan negosiasi peristiwa penting yang dikirim bukan Sayyidina Umar terkenal Al-Faruq atau Sayyidina Abu Bakar yang yang mengawani Nabi di goa habis-habisan dalam berjuang untuk dakwah, terutama harta. Tapi yang dikirim Sayyidina Utsman. Kenapa Sayyidina Utsman? Karena Sayyidina Utsman dari Bani Umayyah. Jadi bilangnya di Mekah pasti dilindungi dari keluarga beliau sendiri. Oh, ini yang dikirim. Di momen Ghazwatul Khaybar, siapa nih tokohnya, sosoknya, man of the match-nya siapa? Sayyidina Ali. Ada sisi-sisi itu. Jadi bilanya kita membaca sirah Nabi ini, jangan lupa sahabat-sahabat yang ada tuh, tokoh-tokoh. Jadi Nabi ini selain beliau utusan Allah, Nabi ini juga melahirkan pemimpin-pemimpin masa akan datang. Jadi Nabi ini figur kuat luar biasa, tapi tidak mematikan figur-figur yang lain. Jadi Nabi ini kayak figur luar biasa, siap menghidupkan figur-figur yang lain di masa akan datang. Momen Ghazwatul Khaybar ini momen Sayyidina Ali. Waktu hijrah semalam siapa? Sayyidina Ali juga yang menggantikan Nabi di tempat tidur. Ada momen-momen yang seperti itu. Jadi misalnya ditanya siapakah Sayyidina Ali? Wah, Sayyidina Ali ini orang yang masuk Islamnya termasuk cepat. Bahkan masih anak-anak sudah Islam. Sayyidina Ali ini yang gagah dengan keberanian luar biasa menggantikan Nabi di tempat tidur. Sayyidina Ali inilah yang dipercaya Nabi untuk jadi pahlawan waktu Ghazwatul Khaybar. Nah, dapat dah kisahnya. Amma dzana wa ghanimal muslimun kullama fi tilkal husunil amwal. Nah, jadi karena benteng Khaybar ini kuat dan bisa ditaklukkan,
karena terkurung di situ, jadi harta itu pengumpulan di Khaybar. Pengumpulan di situ banyak, harta ghanimah itu banyak. Sudah. Nah, dan apa ya? MOU-nya mana? Hartanya ditinggal, orang Khaybarnya suruh meninggalkan daerah itu. Fawafaqahum Rasulullah SAW mana dzalika. Jadi hartanya tinggal, mereka keluarlah. Dan di antara mereka itu ada yang antabqa Khaybar tahta aydihim ya'maluna fiha wa yazra'unaha. Di antara mereka itu yang aktivitasnya atau pekerjaannya bertani, nah itu memohon tetap di sana karena mereka lah yang lebih paham tanah di sana. Nabi mempersilahkan juga. Nah ini kalau dalam fikih itu ada ngarannya bab al-musaqah. Di kan fikih itu kalau dibagi secara menyeluruh ada 4 bab besar. Seterapi sampai mana nih? Masaknya. Wudu, kebanyakan tarawih, jenazah, masih sembahyang. Nah, fikih itu terdiri dari 4 bagian, 1 ibadah. Nah, usaha terapi itu masih di bab ibadah tuh. Lalu ada munakahat, ada muamalat, ada jinayat. Al-musaqat ini masuk dalam pembahasan muamalat, transaksi, sewa menyewa, pinjam meminjam, wasiat, hibah. Nah, itu di muamalat. Tentang mengerjakan lahan orang lain. Kalau di bahasa Banjar mengangarun. Nah itu. Kada sama Bang. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Sudah. Lalu falam, jadi kaum muslimin dapat bagian harta ghanimah di sana di Khaybar. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Khaybar bainal muslimin. Nabi bagi. Wah, ini banyak nih. Lirrajil sahmun walil faras sahman. Yang pergi berjalan kaki 1 bagian, yang pakai kuda 2 bagian. Wa fassara dzalika Nafi' radhiyallahu an fi ma rawa al-Bukhari bi annahu idza kana mar-rajuli faras falahu salasatu ashum. Kalau laki-laki tersebut membawa kuda maka 3 bagian. Fa in lam yakun falahu sahmun wahidun. Tapi bila tidak membawa kuda cuma 1 bagian. Dah. Lalu wa kana Safiyah bintu Huyai bin Akhtab zaimul Yahud baina man usira min nisa'i Khaybar. Kan salah satu istri Nabi ini ada keturunan Nabi Harun, orang Bani Israel. Siapa orangnya? Ya ini Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Di mana bertemunya? Ya di Khaybar. Sama kayak Ghazwatu Bani Mustalik yang semalam tahun 6 Hijriah 5 Hijriah sebelum Ghazwatul Khandaq. Nah, itu sama istri Nabi ada juga di situ yang setelah penyerangan Bani Mustalik Nabi menikahinya anak kepala suku. Kalau di sini Ghazwatu Dzatir Riqa atau Ghazwatul Muraisi' atau Ghazwatu Bani Mustalik. Nah, itu ngarannya. Nah, imbah yang kejadian itu ya kejadian hadisul ifki. Jadi Sofia ini termasuk tawanan. Jadi kan tuntung perang, berbagi ghanimah. Nah, perempuannya itu jadi budak. Nah, ini yang secara syar'i budak itu didapatkan jalannya seperti ini. Sebelum itu, maksudnya sebelum syariat Islam ini ada, maksudnya sebelum Nabi Muhammad diutus, jadi budak nih macam-macam. Nah, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi itu, ini orang merdeka asli. Tapi apa?
waktu lagi masih anak-anak jalan ditangkap orang dijual. Rumusnya karena itu. Nah yang budak tuh ya yang kayak ini di pas penaklukan ada perempuannya nanti jadi budak, tawanan lalu jadi budak. Lalu apa? Fa'ataqaha